Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Polri TV Radio yang saya hormati dan semoga Allah berkati semuanya. Di bulan Ramadan ini, selain kita diwajibkan menjalankan puasa, ada kewajiban lain yang harus kita jalankan, yaitu mengeluarkan zakat. Kenapa zakat menjadi penting dalam dimensi Islam? Itu pertanyaan yang perlu kita terus renungi. Zakat itu masuk kepada rukun Islam karena ternyata bahwa dimensi ibadah ini bukan hanya dimensi ketuhanan saja, tetapi ada dimensi sosial yang harus kita tegakkan. Zakat salah satunya adalah ibadah yang sangat kental sekali dengan dimensi sosialnya. Selain tentu zakat merupakan ibadah mahdoh yang Allah perintahkan langsung, tetapi zakat memiliki dimensi sosial ekonomi yang sangat luar biasa. Inilah sistem ekonomi Islam yang digerakkan oleh zakat, infak, sedekah. Ekonomi Islam pernah mengalami kejayaan, dan salah satunya disebabkan karena banyaknya dana zakat, infak, sedekah, juga dana sosial keagamaan lainnya yang terkumpul. Zakat merupakan dimensi ekonomi yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Pemirsa Polri TV Radio, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat, seperti yang Allah muat di dalam Al-Quran surat Al-Imran 103. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah harta dari apa yang kita miliki. Ambillah harta dari yang sudah penuh kita miliki untuk dikeluarkan zakatnya. Kenapa zakat itu penting? Karena dalam ayat ini disebutkan dengan zakat ini maka harta kita akan bersih dan diri kita juga akan suci. Dan selanjutnya dengan kita mengeluarkan zakat, dalam surat At-Taubah 103 ini ada perasaan nanti kita akan merasakan, yaitu ketenangan jiwa. Setidaknya ada 3 dimensi ini yang dirasakan apabila kita mengeluarkan zakat. Harta kita akan bersih, diri kita akan suci, dan jiwa kita akan tenang. Itulah dimensi zakat secara pribadi yang akan dirasakan oleh seorang muzaki. Kebersihan, kesucian, dan ketenangan jiwa, itulah hakikatnya kesejahteraan yang akan dirasakan oleh para muzaki. Tetapi tidak hanya untuk muzaki, zakat juga memiliki dimensi sosial ekonomi yang luar biasa. Wa fi amwalihim haqqul lisailin wal marhum. Bahwa di dalam bagian harta kita ada peruntukan bagi seseorang yang meminta-minta maupun tidak. Dari sebagian harta kita ada hak fakir miskin. Itulah pada hakikatnya ada distribusi yang merata di kalangan para agnia, yaitu bahwa harta yang dimiliki pada hakikatnya tidaklah sepenuhnya milik pribadi. Harta yang dimiliki pada hakikatnya ada bagian untuk para fakir miskin. Baik itu yang meminta-minta maupun yang tidak. Baik yang kelihatan ataupun tidak.
Dimensi lain dalam konteks adanya perintah zakat ini adalah bahwa zakat akan memberikan solusi ekonomi yang sangat baik, terutama dalam konsumsi para fakir miskin. Zakat pada hakikatnya dikeluarkan agar para fakir miskin tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang tidak punya baju, tidak ada yang tidak bisa sekolah, tidak ada yang tidak bisa berobat. Kebutuhan dasar fakir miskin harus didahulukan agar kita selalu menjadi manfaat buat sekitarnya. Zakat menurut Imam Yusuf Al-Qaradawi bahwa dimensi zakat yaitu merupakan social safety net. Zakat merupakan jaring pengaman bagi para mustad'afin, bagi para fakir miskin, dan bagi 8 golongan yang lainnya. Islam mengajarkan sangat luar biasa. Pada hakikatnya, urusan penanggulangan kemiskinan itu adalah tugas kewajiban kita sebagai individu yang memiliki harta berlebih. Maka perintah menyelesaikan kemiskinan itu diserahkan kepada para agnia di sekitarnya. Itulah konsep distribusi yang berkeadilan. Dalam konteks lain, zakat selain memiliki dimensi keadilan sosial dan dimensi pemerataan, juga zakat akan menumbuhkan ekonomi para fakir miskin. Karena makna zakat pun itu selain bermakna suci juga bermakna tumbuh. Apabila dana dari para agnia disalurkan kepada para fakir miskin, maka akan tumbuh perekonomian, akan tumbuh konsumsi, akan tumbuh permintaan barang karena adanya manfaat zakat ini. Inilah konsep ekonomi yang sangat luar biasa yang Islam ajarkan. Tidak ada di dalam Islam ajaran bahwa ekonomi harus dikuasai oleh orang per orang atau oleh golongan tertentu. Karena pada prinsipnya Allah jelaskan dalam Al-Quran, memang sunatullah ada fakir dan miskin. Memang sunatullah Allah menaikkan derajat, ada yang dikayakan oleh Allah dan juga ada yang tertimpa kemiskinan. Tetapi pada hakikatnya kaya dan miskin itu agar mereka saling menopang, agar mereka saling membantu, agar para fakir miskin tumbuh menjadi seorang muzaki. Mungkin nanti ada kemiskinan lain, tetapi pada hakikatnya dengan dana zakat itu mereka akan tumbuh dari mustahik menjadi muzaki. Luar biasa dimensi zakat ini. Dan terakhir adalah zakat mengajarkan kepada kita agar kita tidak terbelenggu oleh harta. Imam Asy'arani menyebutkan orang yang paling kikir di dunia ini adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal cuma 2,5% dari penghasilan yang kita dapat apabila sudah mencapai nisab dan haulnya. Cuma 2,5%. Kalaulah gaji kita 10 juta, cuma 250.000. Tetapi 250.000 inilah kadangkala kita luput mengeluarkannya. Maka apabila kita tidak mengeluarkannya, maka artinya kita sudah terasuki hubbud dunya. Kita sudah terikat oleh keinginan duniawi yang sangat luar biasa. Maka pintunya adalah keluarkan 2,5% itu, keluarkan zakat itu. Karena itulah kunci agar kita tidak masuk kepada golongan orang-orang kikir. Untuk itu, keluarkanlah zakat ini agar kita tidak masuk kepada golongan orang yang kikir. Dan juga keluarkanlah zakat ini supaya kita tidak masuk kepada golongan hubbud dunya, yaitu seorang yang dipertuankan oleh harta. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Polri TV Radio. Pada akhirnya, zakat yang kita lakukan sesungguhnya
akan mensejahterakan para muzaki dan para mustahik sekaligus. Dengan keutamaan berzakat, bukan hanya mustahik yang merasa sejahtera, tetapi seperti tadi di awal, bahwa muzaki pun akan merasakan kesejahteraan yang sama. Pada hakikatnya zakat adalah untuk mensejahterakan muzaki dan mustahik. Hadirin rahimakumullah, itulah pada kesempatan ini saya mengajak, marilah sempurnakan puasa kita dengan mengeluarkan zakat. Baik itu zakat fitri maupun juga zakat mal. Mari bergegas, hitunglah harta kekayaan kita, apa yang didapatkan dari bumi, apa yang kita perolehkan yang dari usaha kita, keluarkanlah zakat dengan segera. Karena zakat ujungnya pun sama, yaitu sebagai tanda orang yang bertakwa. Bukan hanya puasa tanda orang yang bertakwa, tetapi juga zakat pun merupakan tanda orang yang bertakwa. Apabila puasa dan zakat ini ditopang secara bersamaan, plus juga rukun Islam yang lainnya sholat, maka pondasi kita dalam beragama akan sangat kuat. Dan kita akan meraih derajat ketakwaan seperti yang Allah perintahkan. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kita mengejar derajat ketakwaan ini seperti Allah perintahkan tadi. Pemirsa Poli TV dan radio, terakhir saya berdoa semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sesuai dengan apa yang ditargetkan dalam Al-Quran, agar kita meraih derajat ketakwaan. Ketakwaan dapat diraih bila kita sempurnakan puasa kita dan juga zakat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.